Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Supriyadi, kelas F, jurusan BKPI, semester 3. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu bimbingan konseling sosial dengan karir siswa, kegiatan akademik, dan kehidupan keluarga. Yaitu yang pembahasan pertama yaitu mengenai BK sosial dengan kegiatan akademik. Berbicara dengan kegiatan akademik pasti tidak jauh dengan kegiatan belajar. Yaitu belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Jadi belajar terjadi ketika ada interaksi antara individu dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Menurut Harlock B. Elizabeth menyatakan perilaku sosial adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain yang sesuai dengan tuntunan sosialnya. Yang poin kedua yaitu BK sosial dengan karir siswa. Mengenai karir siswa, kita luput dengan perkembangan karir siswa, yaitu perkembangan karir merupakan salah satu aspek perkembangan individu yang bersifat kompleks karena mengandung penggabungan dari banyak faktor dan bercirikan perubahan serta merupakan bagian penting dalam perencanaan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan karir individu adalah aspirasi karir. Aspirasi karir dapat diartikan sebagai motivasi, gambaran, imajinasi sesuatu harapan dalam perkembangan karir. Terus dari poin yang selanjutnya adalah BK bimbingan konseling sosial dengan kehidupan keluarga. Mengenai kehidupan keluarga, orang tua atau keluarga memang memegang peran penting dalam membangun karakter kepribadian anak. Bisa saya artikan bahwasanya pendidikan pertama seorang anak itu adalah dari keluarga, orang tua, terutama orang tua, yang paling utama adalah ibu. Jadi di sini disebutkan oleh Kartono menjelaskan peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak antara lain. 1. Kedua, orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Kenapa kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya? Karena seorang anak itu perlu kasih sayang, perlu cinta dari orang tuanya. Kalau si anak kurang dicintai, kurang rasa kasih sayangnya kurang dari orang tua, maka bisa jadi anak-anak tersebut akan memiliki perilaku penyimpangan di masyarakat. Contohnya karena kurangnya rasa kasih sayang orang tua, si anak bisa penyimpangan seperti minum minuman keras, atau contoh di sekolahan bolos dan sebagainya. Yang kedua itu orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak. Karena hal ini akan menyebabkan pertumbuhan potensi dan kreativitas akal anak-anak yang pada akhirnya keinginan dan kemauan mereka menjadi kuat dan hendaknya mereka diberi hak pilih. Jadi si anak-anak ini tidak harus dikekang,
Anak-anak juga perlu memilih, perlu ada pilihan, dan orang tua hanya menyarankan, mengarahkan mana yang baik, mana yang buruk. Yang terakhir, yang ketiga, saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anak. Arti saling menghormati di sini adalah dengan mengurangi kritik dan pembicaraan negatif. Orang tua harus tegas supaya anak bisa menghormati sesamanya. Sesamanya itu ya orang lain, berada di lingkungan sosial, dengan teman, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.